Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin berbicara mengenai sebuah isu yang sangat relevan bagi kehidupan kita, yaitu tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kedua hal ini sangat erat kaitannya dengan moralitas dan akhlak dalam kehidupan manusia, khususnya bagi kita sebagai umat Islam. Dalam presentasi ini kita akan menggali lebih dalam bagaimana pergaulan bebas dan perbuatan zina dapat merusak kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat, serta apa pandangan Islam terhadap kedua hal ini. Di era globalisasi yang semakin maju ini, pergaulan bebas dan perilaku menyimpang seperti zina semakin marak terjadi. Bahkan, hal ini dianggap biasa bagi sebagian kalangan. Fenomena ini tentu saja memprihatinkan, terutama bagi generasi muda yang sedang mencari jati diri, dan pengaruh lingkungan sangat besar dalam membentuk pola pikir dan perilaku mereka. Dalam perspektif agama, pergaulan bebas dan perilaku zina jelas merupakan perbuatan yang sangat dilarang keras, karena tidak hanya merusak norma moral dan etika, tetapi juga bisa menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental individu, serta menghancurkan keharmonisan dalam hubungan sosial dan keluarga. Pergaulan bebas seringkali dianggap sebagai bagian dari kebebasan berekspresi. Dalam Islam, pergaulan bebas antara pria dan wanita yang tidak terikat oleh ikatan pernikahan adalah tindakan yang diharamkan. Selain itu, zina yang dalam pengertian luas mencakup hubungan seksual di luar pernikahan yang sah adalah dosa besar yang diancam dengan hukuman yang sangat berat baik di dunia maupun di akhirat. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk." Quran Surah Al-Isra ayat 32. Ayat ini jelas menunjukkan betapa pentingnya menjaga kesucian diri dan menjauhi segala bentuk perbuatan yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam zina. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu, khususnya bagi generasi muda, untuk memahami dampak negatif dari pergaulan bebas dan perilaku zina, serta selalu menjaga diri agar tidak terjebak dalam perilaku yang merusak moral dan akhlak. Selain itu, masyarakat juga memiliki peran besar dalam memberikan pendidikan dan pembinaan yang tepat agar kita semua bisa terhindar dari godaan pergaulan bebas dan perbuatan zina, serta mampu menjaga kehormatan diri dan martabat sebagai umat yang bertakwa. Pertama-tama, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu pergaulan bebas dan perbuatan zina. Pergaulan bebas adalah suatu bentuk hubungan sosial tanpa batasan yang jelas yang mengarah pada perilaku yang tidak terkontrol, termasuk pergaulan antara lawan jenis tanpa ada ikatan yang sah. Dalam pergaulan ini seringkali terjadi hal-hal yang dapat merusak moral dan etika sosial. Sedangkan zina dalam pandangan agama adalah perbuatan seksual di luar pernikahan yang sah, baik itu dengan seseorang yang sudah menikah atau belum menikah. Perbuatan ini dilarang keras dalam banyak agama termasuk Islam karena dapat membawa dampak negatif bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Apa saja dampak negatif dari pergaulan bebas dan perbuatan zina? Yang pertama, ada dampak sosial. Pergaulan bebas dapat menyebabkan kerusakan pada hubungan sosial kita, baik dengan keluarga, teman, maupun masyarakat sekitar. Ketika batasan-batasan moral dilanggar, akan muncul ketidakpercayaan dan keretakan hubungan yang sulit untuk diperbaiki. Yang kedua, ada dampak kesehatan. Zina dan pergaulan bebas juga meningkatkan resiko penyakit menular seksual atau PMS yang bisa berbahaya bagi kesehatan tubuh. Selain itu, pergaulan bebas bisa menyebabkan kehamilan di luar nikah yang bisa memengaruhi kehidupan sosial dan psikologis perempuan dan anak yang terlahir. Yang ketiga, dampak psikologis.
Melakukan zina atau terlibat dalam pergaulan bebas seringkali meningkatkan bekas trauma psikologis seperti rasa penyesalan, rendah diri, dan ketidakbahagiaan. Individu yang terlibat dalam perilaku ini seringkali merasa tertekan dan cemas mengenai masa depan mereka. Lalu ada perspektif agama. Bagi kita yang beragama, baik itu Islam, Kristen, atau agama lainnya, kita diajarkan untuk menjaga diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dalam Islam, pergaulan bebas dan zina dilarang keras, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Allah berfirman dalam surah Al-Isra 17:32, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Dalam Kristen, perbuatan zina juga dilarang, sebagaimana tertulis dalam kitab suci, yaitu dalam Keluaran 20:14 yang menyebutkan janganlah kamu berzina. Banyak agama yang mengajarkan pentingnya menjaga kesucian diri sebelum pernikahan dan menjaga hubungan antara manusia dengan penuh rasa hormat dan tanggung jawab. Perbuatan zina terbagi menjadi dua macam sebagai berikut. Pertama, zina muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah, baik itu dalam status perkawinannya atau sudah menjadi duda atau janda. Salah satu contoh tindakan zina muhsan adalah selingkuh. Kedua, zina gairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang masih lajang dan belum pernah menikah. Saking besarnya dosa zina ini di masa Rasulullah SAW, orang yang melakukan zina muhsan dihukum rajam, dilempari batu hingga meninggal. Sementara itu, pelaku zina gairu muhsan agar didera cambuk sebanyak 100 kali, kemudian diasingkan. Zina muhsan dan zina gairu muhsan termasuk dalam kategori zina hakiki atau zina yang sebenarnya. Jenis lain dari perbuatan zina adalah zina majazi atau secara majas, yaitu zina hati, zina mata, zina tangan, zina mulut, dan lain sebagainya. Hal ini tergambar dalam sabda Nabi Muhammad SAW, Allah telah menakdirkan anak Adam untuk melakukan sebagian dari zina. Zina kedua mata adalah melihat, zina mulut adalah berkata, zina hati adalah berharap dan berkeinginan, sedangkan alat kelamin itu membuktikannya atau mendustakannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi pengetahuan tentang zina baik dalam Al-Quran maupun hadis. Di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengajarkan hambanya untuk berbuat kebaikan dan menghindari perbuatan zina. Salah satu anjuran yang perlu diikuti. Perbuatan zina adalah sebagian perbuatan bersenggama antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya atau bukan pasangan halal. Dalam Islam, melarang umatnya untuk mendekati zina karena zina adalah salah satu dosa besar yang bisa mendatangkan siksa pedih bagi pelakunya. Tak hanya mendatangkan dosa besar, zina juga bisa menimbulkan kemudaratan seperti penyakit menular seksual. Secara bahasa, kata zina merupakan bentuk masdar dari kata kerja bahasa Arab, yaitu zana yang memiliki arti berbuat jahat. Sedangkan secara terminologi, zina diartikan sebagai perbuatan bersenggama antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya tanpa melalui jalur pernikahan yang sah. Definisi ini merupakan pengertian zina besar, ada pula yang disebut dengan zina kecil. Hal itu diartikan sebagai perbuatan yang dapat menghantarkan seseorang melakukan zina besar. Lalu ada juga hukuman bagi pelaku zina. Setiap muslim dilarang menuduh orang lain melakukan perbuatan zina tanpa adanya bukti yang kuat. Perbuatan menuduh orang lain termasuk kategori
tindak kejahatan dalam Islam. Bagi Muslim, perbuatan menuduh zina dalam Islam diancam dengan hukuman berupa dera atau cambuk sebanyak 80 kali. Jika tuduhan tersebut tidak terbukti benar, namun hukuman ini bisa gugur apabila penuduh bisa mendatangkan 4 orang saksi bahwa yang bersangkutan betul-betul melakukan zina. Lalu ada juga jenis-jenis zina. Adapun jenis zina yang pertama adalah zina al-lamam, yakni perbuatan keji yang berkaitan dengan panca indera. Mengutip dalam Islam, zina al-laman terbagi menjadi beberapa bagian, yakni zina ain, yaitu ketika seseorang memandang lawan jenisnya dengan rasa hawa nafsu, atau zina mata. Zina kalbi, yaitu ketika memikirkan atau berimajinasi tentang lawan jenis dengan perasaan senang dan bahagia. Zina ucapan, yaitu ketika membicarakan dengan sengaja memegang tubuh lawan jenisnya diikuti dengan perasaan senang, bahagia, atau penuh dengan hawa nafsu. Zina kaki adalah zina yang terjadi saat seseorang melangkahkan kakinya menuju perzinahan. 2. Zina muhsan. Tidak hanya itu, terdapat jenis zina lain bagi orang yang telah menikah dan melakukan perselingkuhan hingga melakukan hubungan intim. Biasanya jenis zina ini terjadi karena melakukan hubungan intim yang bukan mahramnya. Selain berdosa, jenis zina ini juga berpotensi menimbulkan bahaya berupa timbulnya penyakit kelamin. Oleh karena itu, hindarilah perbuatan zina dan lakukan hubungan seksual hanya dengan pasanganmu yang sah secara agama. Yang ketiga, zina gairu muhsan. Selain itu, terdapat jenis zina yang dilakukan bagi seseorang yang belum terikat dalam pernikahan. Ini disebut dengan zina gairu muhsan. Tak jarang, pasangan yang belum menikah mendapat godaan dan hawa nafsu yang tinggi sehingga mereka terlepas dan melakukan perbuatan zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa jangan pernah bersimpati atau berbelas kasihan kepada seseorang yang berbuat zina. Ini adalah bagian dari dosa besar, sehingga tak ada alasan untuk merasa kasihan atau bersimpati, baik keluarga sekalipun. Bagaimanapun, mereka yang berbuat zina harus dihukum berat akibat perbuatannya tersebut. Bahaya dan akibat buruk zina. Zina ternyata tak hanya berdosa jika dilakukan, namun terdapat bahaya yang mengintai. Berikut jenis bahaya akibat perbuatan zina. 1. Dosa besar. Seperti yang kita ketahui, zina termasuk dalam dosa besar yang tak dapat dielakkan. Dosa yang kita dapat ini secara tak sadar dapat merusak akhlak dan menghilangkan sikap wara, menjaga diri daripada berbuat dosa. 2. Menghilangkan cahaya wajah. Berbuat zina tak lain dapat menghancurkan harga diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun sesama manusia. Karenanya bahaya zina ini dapat menghilangkan cahaya pada wajah. Rasa malu yang dimiliki membuat wajah menjadi suram, gelap, dan tidak segar. 3. Pandangan buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang yang melakukan zina. Bahaya lain dari perbuatan keji ini yakni membuat pandangan orang lain menjadi buruk. Artinya, orang di sekitar akan memandang kita dengan sebelah mata. Zina mengeluarkan bau busuk yang mampu dihirup oleh orang-orang yang memiliki kubrus salim atau hati yang bersih melalui mulut dan badannya. Mulai saat ini, kita jangan sampai tercebur dalam perbuatan zina yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mendapatkan sanksi sosial jika perbuatannya diketahui masyarakat. Perbuatan zina akan mendapatkan sanksi sosial jika perbuatan ini diketahui orang. Yang jelas, bisa salah satu akan dituntut
di pengadilan jika salah satu pelaku atau salah satu orang tua tidak terima dengan perbuatan mereka. Biasanya akan mendapatkan hukum rajam di agama Islam. 5. Pelaku zina akan disempitkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelaku zina akan disempitkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ia enggan melakukan perbuatan terpuji. Pelaku akan disempitkan hatinya untuk berbuat kebaikan. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari akan marah, merasa tidak tenang, dan sebagainya. Yang keenam, Allah Subhanahu wa taala akan mencampakkan pelaku zina dan membuatnya tidak pernah cukup atas semua yang telah dimilikinya. Allah Subhanahu wa taala akan membenci orang yang berbuat zina dan mencampakkan pelaku zina, membuatnya tidak pernah cukup atas apa yang dimilikinya, harta, benda, dan kebahagiaan. Bahkan kini ada pula perzinahan yang dilakukan oleh manusia sesama jenis. Hal ini kemungkinan pernah disinggung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sebagai berikut. Wahai kaum muhajirin, ada 5 perkara yang apabila diuji dengan 5 perkara itu, aku berlindung pada Allah. Kalian akan mengetahui akibatnya. Di antaranya, tidaklah tampak perbuatan keji seperti dilakukan kaum Nabi Lut, homoseksual. Bahkan mereka berani terang-terangan, kecuali di tengah mereka akan merebak tahaun dan berbagai penyakit yang belum pernah dialami para pendahulu mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bagaimana kita bisa menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina dalam kehidupan sehari-hari? Berikut beberapa langkah yang bisa kita terapkan. 1. Menjaga diri dari lingkungan. Penting untuk menjaga lingkungan sekitar kita, bergaul dengan orang-orang yang memiliki nilai-nilai yang sama yang bisa saling mengingatkan untuk tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. 2. Menumbuhkan kesadaran diri. Kita harus menyadari bahwa pergaulan bebas dan zina bukan hanya berdampak pada diri kita, tetapi juga kepada orang lain dan masyarakat. Memiliki rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain itu sangat. 3. Memperkuat iman dan takwa. Dengan memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan, kita akan lebih mudah menghindari godaan dan menjalani hidup dengan penuh kedisiplinan. Berdoa dan memohon perlindungan agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang merusak diri. 4. Mencari dukungan sosial. Jika kita merasa terdesak atau berada dalam situasi yang tidak nyaman, carilah dukungan dari keluarga, teman, atau pihak yang berkompeten seperti konselor atau tokoh agama yang bisa memberi nasihat dan bantuan. Di Indonesia, perbuatan zina juga memiliki implikasi hukum yang mana dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 284 KUHP mengatur tentang perzinahan dan mengancam dengan pidana penjara bagi mereka yang terbukti melakukan perbuatan tersebut. Selain itu, dalam hukum agama, zina dianggap sebagai dosa besar yang harus dihindari agar tidak merusak kehidupan pribadi dan masyarakat. Larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina dalam Islam merujuk pada aturan yang mengharuskan umat Islam menjaga batasan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, untuk mencegah terjadinya perbuatan yang dapat merusak moral, kehormatan, dan tatanan sosial. Pergaulan bebas adalah hubungan tanpa kontrol yang dapat menumbuhkan godaan dan potensi terjadinya zina, yaitu perbuatan hubungan seksual di luar ikatan pernikahan yang sah. Islam melarang kedua hal ini sebagai bentuk perlindungan terhadap kemuliaan diri, keluarga, dan masyarakat, serta untuk menjaga kesucian dan kehormatan individu. Mengapa Islam melarang pergaulan bebas?
Islam memiliki aturan yang ketat tentang interaksi antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan yang sah. Hal ini bertujuan untuk melindungi umat dari perbuatan dosa dan fitnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran mengingatkan umat Islam agar menjaga pandangan dan aurat mereka, serta menghindari situasi yang bisa menimbulkan syahwat atau perasaan yang tidak layak. Dalam surat Al-Ahzab 3353 Allah berfirman, "Dan apabila kamu meminta sesuatu atau keperluan kepada mereka atau istri-istri Nabi, maka mintalah dari balik hijab." Ayat ini menunjukkan bahwa pergaulan yang tidak terkontrol antara laki-laki dan perempuan dapat menimbulkan kecenderungan yang tidak sehat, yang bisa merusak nilai-nilai moral dan ketertiban sosial. Dalam surah An-Nur 24:30-31 Allah berfirman, "Katakanlah kepada laki-laki yang berfirman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya, yang demikian lebih suci bagi mereka. Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya." Pergaulan bebas seringkali menjadi pintu gerbang menuju perbuatan zina, karena interaksi yang tidak dibatasi dapat meningkatkan ketertarikan dan menumbuhkan perasaan yang tidak terjaga, yang bisa mengarah pada perbuatan yang lebih besar dan berbahaya. Dalam konteks ini, Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga batasan dalam hubungan antar lawan jenis, seperti tidak berdua-duaan tanpa mahram, menghindari perbincangan yang bisa menimbulkan hasrat, dan menjaga jarak fisik yang wajar. Hukuman bagi pelaku zina. Islam memberi hukuman bagi pelaku zina sebagai bentuk pengajaran dan pencegahan. Bagi yang sudah menikah dan terbukti melakukan zina, hukuman yang diberikan adalah rajam atau dilempar batu sampai mati. Sementara bagi yang belum menikah, hukumannya adalah cambuk 100 kali. Namun dalam prakteknya, penerapan hukuman ini sangat ketat dan membutuhkan bukti yang kuat, seperti pengakuan pelaku atau 4 orang saksi yang melihat langsung perbuatan tersebut. Meski begitu, dalam Islam, hukuman dunia ini bukanlah tujuan utama. Islam lebih mengutamakan pencegahan dan penanaman nilai-nilai moral dalam masyarakat agar perbuatan zina tidak terjadi. Islam menekankan pentingnya pendidikan agama, ketakwaan, dan penguatan ikatan keluarga sebagai langkah utama dalam mencegah perbuatan zina. Pencegahan zina dan pergaulan bebas dalam Islam, menjaga diri dan menghindari godaan. Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga diri dari segala sesuatu yang dapat menjerumuskan pada perbuatan zina, mulai dari menjaga pandangan, berbicara dengan sopan, hingga menghindari berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Jika seorang laki-laki dan perempuan berdua-duaan, maka setan adalah pihak ketiga di antara keduanya." Hadis riwayat Tirmizi. Artinya, segala bentuk kedekatan yang tidak terjaga antara laki-laki dan perempuan, seperti berdua-duaan tanpa mahram, adalah jalan yang mudah bagi setan untuk menggoda dan menjerumuskan mereka pada perbuatan yang dilarang. Perlunya pendidikan agama yang kuat. Pendidikan agama yang baik sangat penting dalam membentuk akhlak dan menjaga individu agar tetap berada dalam jalur yang benar. Dengan pendidikan agama yang baik, seseorang akan lebih mudah memahami batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lebih mampu menahan diri dari perbuatan yang bisa membawa kepada zina. Meningkatkan kesadaran dalam keluarga.
Keluarga adalah tempat pertama bagi individu untuk mendapatkan pendidikan moral dan agama. Orang tua memiliki peran yang sangat besar dalam mendidik anak-anak mereka, memberikan teladan yang baik, dan membimbing mereka dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama. Dengan membangun keluarga yang kuat dalam iman, maka anak-anak akan lebih terjaga dari pergaulan bebas dan pergaulan bebas adalah gaya hidup yang tidak dibatasi dengan aturan, norma agama, dan norma susila. Tindakan pergaulan bebas ini tidak diterima di kehidupan bermasyarakat Indonesia jika sampai kelewatan batas, bahkan ada hukuman sosial atau pidana dari masyarakat dan penegak hukum. Pergaulan artinya menjalin pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat, sedangkan kata bebas berarti lepas atau tidak terikat. Berdasarkan hal itu, pergaulan bebas dapat diartikan sebagai jalinan pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat yang bersifat lepas atau tidak terikat. Orang yang cenderung jatuh kepada pergaulan bebas memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Memiliki rasa ingin tahu yang berlebih pada hal yang bersifat negatif. Contohnya narkoba. 2. Melakukan pemborosan uang untuk membeli barang yang kurang penting. Yang ketiga, menggunakan obat-obatan terlarang seperti narkoba untuk memenuhi keinginannya. Yang keempat, kecanduan mengakses konten pornografi bahkan melakukan seks bebas. Yang kelima, mengonsumsi alkohol atau minuman keras. Yang keenam, mudah mengalami kegelisahan, tidak sabar, emosional, selalu ingin melawan, atau rasa malas. Pergaulan bebas memiliki banyak dampak negatif. Orang yang melakukan pergaulan bebas sebenarnya sedang mempertaruhkan masa depannya. Hingga sekarang ada banyak sekali berita mengenai pejabat terhormat, pengusaha, politisi, bahkan public figure hancur berantakan karena perbuatan nista yang dilakukannya.